notaris saat ini dituntut untuk lebih profesional, efisien, dan modern. Sudahkah saatnya persekutuan perdata menjadi pilihan? Siniar ini didukung oleh Trifirdaus Law Center. Siniar Notaris 4.0 kembali menyapa Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya Prita Syudi dan bersama rekan saya, Aulia Taufani. Saat ini dunia semakin berubah. Cepatnya perkembangan teknologi digital mulai dari Internet of Things hingga Artificial Intelligence telah merombak secara mendasar proses produksi di era industri 4.0. Semua negara terkena dampak dari era disrupsi, termasuk 89 negara yang menjadi anggota International Union of Notaris. Era disrupsi ini menghadirkan tantangan-tantangan baru dan juga memberikan tantangan-tantangan besar, di mana pemerintah, pelaku bisnis, dan juga kalangan notaris harus mengubah proses pemerintahan maupun proses bisnis dan budaya kerja perusahaan di semua sektor. Di era disrupsi, pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat. Karena dalam era persaingan antar negara yang semakin sengit, yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi. Karena itu birokrasi pemerintahan juga harus mengubah cara kerjanya dari yang manual menjadi digital. Dari pelayanan birokrasi yang ruwet dan berlama-lama menjadi pelayanan yang sederhana dan yang cepat. Cara cepat, cara shortcut untuk mengubah cara kerja birokrasi pemerintahan yang terjebak dalam kerja yang rutinitas, kerja yang monoton adalah dengan penggunaan inovasi teknologi. Disrupsi teknologi bisa kita manfaatkan untuk mengubah proses bisnis dan budaya kerja yang sudah bertahan bertahun-tahun. Inovasi teknologi bisa membuat yang dulunya lambat, yang dulunya ruwet, berbelit-belit menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Salah satu contohnya, saya dalam 4 tahun terakhir terus mengupayakan agar kemudahan berusaha di Indonesia semakin membaik. Salah satunya melalui sistem online single submission, di mana sistem perizinan dilakukan terintegrasi secara elektronik guna mempermudah pengurusan izin bagi investor. Sehingga yang namanya mengurus izin tidak perlu lagi berbulan-bulan, tapi harus bisa dalam hitungan jam. Contoh lain adalah inovasi teknologi dalam layanan administrasi hukum, AHU online di Kementerian Hukum dan HAM. Layanan online yang berhasil memangkas waktu pelayanan, mengurangi tumpukan dokumen yang bisa diakses dari mana saja. Legalisasi yang dulu dilayani 3 hari, sekarang jadi 3 jam. Bahkan laporan yang saya terima, keseluruhan proses yang diperlukan dalam pengesahan perseroan terbatas hanya memakan waktu 7 menit. Ini mau saya cek benar enggak 7 menit. Selain untuk percepatan legalisasi elektronik, saya juga melihat inovasi teknologi bisa mengakomodir hampir seluruh kegiatan kenotarisan notaris. Ada 18 layanan kenotarisan yang dilayani secara online. Seperti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, PNBP, secara autodebit untuk notaris. Ujian pengangkatan notaris, registrasi pengangkatan notaris, hingga panduan bagi notaris yang belum memiliki username dan password. Itu artinya inovasi teknologi akan mampu membuat lompatan. Yang namanya lompatan itu akan berdampak pada kerja-kerja profesi notaris, sehingga notaris bisa bekerja semakin cepat, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kecepatan, kemudahan berusaha di negara kita, Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, bukan hanya pemerintah yang harus berubah. Kalangan bisnis, pelaku usaha juga harus berubah. Saat ini proses bisnis juga masuk ke dunia digital.
semuanya bisa dilakukan serba online. Pelaku usaha, terutama UMKM, bisa meningkatkan nilai tambah dengan masuk dalam rantai pasok global melalui dunia digital. Untuk mendukung perkembangan ekonomi digital sejak 2015, kita telah melakukan investasi infrastruktur konektivitas digital yang cukup besar dengan membangun backbone network serat optik sepanjang 12.128 km yang dikenal dengan nama Palaparing. Alhamdulillah pada bulan Oktober yang lalu sudah tersambung semuanya, membentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Sehingga dengan jalan tol internet ini seluruh kabupaten dan kota di Indonesia terhubung dengan internet. Tahap selanjutnya adalah menyambung infrastruktur digital ini dengan kegiatan-kegiatan produktif. Perkembangan ekonomi digital ini juga harus didukung oleh ekosistem yang baik. Regulasi kita juga terkadang ketinggalan dengan perubahan teknologi yang cepat. Misalnya kehadiran fisik saat pembuatan akta otentik seharusnya dimungkinkan dengan pemanfaatan teknologi. Sekarang kita bisa bertatap muka melalui video conference, video call. Kita juga bisa tanda tangan dengan elektronik tanpa kehilangan bukti otentiknya. Demikian pula layanan kenotariatan harusnya yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Kalau dulu tas notaris isinya pulpen, cap notaris, materai, sekarang harus ada laptop, tablet yang terkoneksi internet, sehingga kalau klien butuh apa-apa bisa langsung cepat diurus secara online. Ini harus segera dimulai. Saya paham mungkin perubahan teknologi begitu cepat kadang susah diikuti penggunaannya, saya tahu. Namun saya sampaikan, kalau para notaris tidak berubah, maka notaris akan tertinggal dan ditinggalkan oleh klien-klien kita. Terakhir, saya harapkan melalui kongres ini dapat dilakukan pertukaran ide, pertukaran gagasan, pertukaran pengalaman, sehingga dari kongres ini dapat dihasilkan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang semakin meningkatkan kualitas dan mengukuhkan posisi notaris di era disrupsi ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka Kongres ke-29 International Union of Notaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aulia, menarik nih menyimak video pidato Pak Jokowi yang disampaikan beliau waktu Kongres Internasional ke-29 di Jakarta tahun 2019. 2019 ya. Beliau di situ sudah membicarakan tentang kebutuhan ya, bahkan demand gitu bagi sebuah layanan kenotariatan dalam kantor notaris yang profesional, efisien dan modern gitu. Iya. Ini sudah menjadi pembicaraan di ruang publik secara resmi dan di forum internasional. Ada dan berapa di tahun tuh? 2019. Pesertanya waktu itu 80. 1.000 dari luar negeri, mungkin 1.000 dengan dari yang ini ya, Indonesia, terus delegasinya 80-an negara gitu ya. 89 negara. 89 negara. Sekarang jadi, UNL sudah menjadi 91 negara. Jadi 2019 tuh sudah menyampaikan seperti itu ya? Iya. Gimana tuh jadinya? Nah ini saya pengen tahu nih, Mas Aulia menjalankan jabatan notaris sudah lebih lama dari Prita pastinya. Kemudian ketika ada penyampaian bahwa dibutuhkan layanan notaris atau kantor notaris yang lebih profesional, efisien dan modern gitu misalnya, dirangkum dalam 3 kata itu ya. Itu bisa diartikan seperti apa sih Mas Aulia? Profesional, efisien, modern? Iya mungkin memang salah satu titik kuncinya adalah etos ya, di mana saya pernah menyampaikan begini, notaris itu tidak ada jam kerja. Ya, jadi misalnya nih ada orang minta wasiat hari Minggu jam 2 dini hari, mau nggak mau kita selayanin gitu. Tetapi memang kantor notaris tetap ada jam kerja karena ada karyawan dan sebagainya bekerja di sana. Nah, tetapi tuntutan layanan yang tadi saya sebut tidak ada jam kerja ini kan membentuk ciri profesional kita, gitu ya. Kemudian juga
yang namanya kalau di semua organisasi kantor layanan jasa itu ada yang namanya tingkat kepuasan ya atau SLA, Service Level Assurance ya, kepastian terhadap layanan. Nah, itu menjadi ciri dari kantor notaris. Itu profesionalnya. Itu profesionalnya. Tapi kemudian ada bukan permintaan ya, ada keinginan untuk kebutuhan gitu, untuk lebih modern dan efisien. Apa gitu. tuh Mas Aulia? Kata kunci efisien ini sebenarnya pertama tentunya dari sisi cost ya. Kita mungkin tidak perlu lagi dalam konteks kantor yang harus lebih kepada gambaran interior yang mungkin lebih wah gitu, tetapi efisien itu dilihat dari sisi layanannya. Karena sekarang ini bayangkan misalnya hari ini ada perubahan susunan pemegang saham, perusahaan terbuka dalam waktu 2 hari kerja, hal itu harus sudah dipublis, termasuk urusan ke Menteri Hukum dan HAM-nya. Belum juga kalau kita bicara aspek pertanahan dan sebagainya ya, di mana transaksi-transaksi itu terjadi pertukaran kan antara sudah bayar tapi haknya belum balik nama dan sebagainya. Nah, jadi jarak yang dekat, cepat dan tepat. Nah, jadi tidak hanya cepat tapi harus tepat karena tidak boleh ada error di sini. Nah, itu terangkum dengan pengertian efisien. Nah, kalau modernnya apa? Modernnya tentu kita harus menggunakan peranata-peranata teknologi gitu. Jadi hari ini misalnya kita mungkin ya pasti kalau perangkat teknologi email, kemudian internet yang kuat gitu ya, kemudian juga terakses dengan informasi-informasi aktual, peraturan-peraturan aktual, nah itu modern gitu. Kemudian juga modern berarti kan buat akta itu tidak langsung jadi ya, Prita ya, kan ada proses diskusi, membahas tentang draft dan sebagainya. Nah itu juga bisa menggunakan sarana-sarana seperti webinar ataupun meeting virtual dan sebagainya. Di sisi lain memang kita bisa lebih modern gitu ya, dan bisa lebih merangkul modernisasi dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus dituntut efisien, artinya biaya juga makin lama seharusnya lebih, bukan hanya lebih terjangkau, tapi dari sisi waktu juga lebih cepat, tepat itu tadi yang Mas Aulia katakan. Nah, padahal ada kewajiban kita juga sebagai notaris yang misalnya menyimpan tadi dokumen, itu kan juga tidak berkurang gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan tuntutan kita bertambah, tapi kewajiban yang harus kita lakukan masih tetap gitu. Tetap jadi ada. Sumber daya yang diperlukan oleh seorang notaris untuk mengelola kantornya, melayani masyarakat itu tetap besar. Padahal kita diminta lebih efisien dalam memberikan layanan gitu. Tapi gimana caranya kita lebih efisien dari sisi pengeluaran biayanya untuk kita gitu, Mas? Itu kan. Nah, ini yang mungkin jarang ataupun belum banyak masuk ke dalam praktek notaris sehari-hari ya. Padahal peranatanya sudah ada. Nah, kenapa saya bilang peranatanya sudah ada? Sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 itu sudah diperkenalkan konsep perserikatan perdata. Dulu menggunakan 2004 Jadi Undang-Undang Jabatan Notaris yang pertama kali dibuat sejak kemerdekaan. Jadi karena sebelumnya kan kita masih menganut Statbat 1860 ya. Era PJN tuh. Saya waktu kuliah masih era PJN tuh. Nah, jadi di 2004 sudah menggunakan istilah perserikatan perdata. Ya, atau kalau bahasa Belanda itu disebut maskap gitu ya. Nah, memang salah satu studi banding terhadap pengaturan tentang perserikatan perdata di 2004 itu adalah di Belanda. Walaupun di Belanda tentu maskap ini sudah jauh berkembang karena di sana sudah sampai mengatur spesialisasi. Jadi notaris di dalam sekutu notaris itu udah kelihatan tuh mana yang ahli korporasi, mana ahli properti, mana yang ahli keuangan misalnya. Keperdataan, kekeluargaan. Iya, yang privat, yang individu tadi ya. Tapi juga ada grade. Jadi kalau kita bayangin mungkin law firm besar atau kantor-kantor hukum yang besar-besar ya, itu kan juga ada junior partner sampai senior partner. Nah, ini di dalam maskap di Belanda itu udah sampai sana tuh. Jadi semangatnya perserikatan perdata itu adalah seperti kantor bersama, sehingga semangatnya adalah berbagi sumber daya gitu kan. Iya. Dengan berbagi sumber daya maka diharapkan pelayanan yang disampaikan ke masyarakat itu lebih
efisien dari segi lebih biaya. efisien. Gitu Dan ya. tadi jadi cost ataupun biaya itu bisa diarahkan untuk modernisasi kantor. Iya betul. Gitu loh. Karena kantor, modernisasi betul. kan tentu perlu investasi juga ya, karena di situ ada digitalisasi, kemudian perangkat baik hardware maupun software. Ini software nih penting nih Prita. Iya. Jangan notaris itu menggunakan, mohon maaf nih, software yang belum terdaftar dengan resmi gitu ya. Platform aplikasinya. Kenapa? Ini harus yang terdaftar ataupun membeli di tempat yang resmi. Kenapa? Mohon maaf nih kalau tiba-tiba ada inspeksi ataupun ada pemeriksaan, dan ini kan data-data notaris yang tersimpan di sana bisa diambil secara ilegal gitu, dan kita juga tidak terproteksi sebenarnya. Jadi memang investasi lebih mahal. Betul. Membeli dokumen aplikasi yang asli, tetapi juga kita terproteksi sebenarnya. Nah itu kan tentu investasi ya. Betul. Dari sisi kantor notaris. Tapi itu berarti mungkin menjawab pertanyaan kita di awal bahwa mungkin sudah saatnya persekutuan perdata itu menjadi pilihan bagi notaris-notaris ya. Iya. Karena saya juga banyak melihat ini sudah terjadi di notariat-notariat lain, terutama di Uni Eropa, Mas. Jadi rekan-rekan kita yang di Jerman, di Belanda itu kantornya sudah bersama, ada 2 atau 3 atau bahkan 4 notaris dengan spesialisasi tadi yang Mas Aulia katakan, satu korporasi gitu ya, satu bidang properti dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong tadi Mas Aulia bilang ini di tahun 2004 ya sebenarnya persekutuan perdata. Iya. Tapi saya terus terang belum pernah melihat nih. Saya tahu yang saya ngobrol sekarang Mas Aulia itu salah satu mungkin atau satu-satunya yang menjalankan. Saya sih nggak bilang salah satunya. Persekutuan perdata tapi ya. Tidak satu-satunya, tetapi kita mengikuti proses yang ada gitu. Nah memang kalau mengambil pengalaman saya itu prosesnya menarik begini. Jadi yang tadi kita bicara 2004, yeah. Kemudian itu sempat keluar peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor tahun 2010, yeah. Dan itu cukup detail, dan saya sampaikan bahwa itu bagus gitu ya, karena itu misalnya nih, jadi sebut kalau sekutu sesama notaris tidak boleh yang keluarga suami istri atau keluarga semenda ya, jadi punya hubungan perkawinan ataupun hubungan darah gitu, karena kan nanti dibilang itu sebenarnya persatuan harta dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada notaris yang memang tidak terkait dengan hubungan kekeluargaan. Kemudian yang kedua, tentunya harus di tempat kedudukan yang sama nih Prita. Tempat kedudukan itu bukan wilayah jabatan bukan wilayah jabatan. Kalau wilayah jabatan kan Prita Bali nih. Satu provinsi misalnya. Tempat Prita sekarang di Kabupaten Badung. Berarti harus sesama notaris Kabupaten Badung. Nggak bisa dengan notaris Kota Denpasar. Walaupun mungkin sebelah-sebelahan gitu ya. Karena kan bersebelahan. Tetapi karena ini berada di kantor yang sama, mau nggak mau memang harus di dalam tempat kedudukan yang sama. Tapi itu 2010 kan Mas. 2010. Kemudian dalam perjalanannya ada perubahan nggak Mas? Menariknya di Undang-Undang 2014, Undang-Undang perubahan dari UUJN, pertama perubahannya adalah penyebutan. Awalnya Perserikatan Perdata berubah menjadi Persekutuan Perdata. Ini lebih clear ya bahwa memang ini hubungan sekutu. Terus yang kedua, peraturan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan menteri itu dihapus di dalam Undang-Undang tahun 2014, sehingga tidak perlu lagi pengaturan khusus tentang persekutuan perdata untuk notaris. Silakan dilakukan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian dalam perjalanan kita tahu dengan tadi Presiden Jokowi udah nyebut tentang OSS segala gitu ya, mengintegrasi perizinan, maka juga ada peraturan menteri baru terkait dengan persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Itu badan-badan usaha. Badan usaha ya, SABU itu ya, Sistem Administrasi Badan Usaha, dan itu sebenarnya berlaku umum gitu. Nah, kalau mau membuat persekutuan perdata untuk notaris, ya itu akan mengikuti ketentuan itu saja sebenarnya. Jadi gitu. Tidak ada ketentuan khusus untuk persekutuan perdata kantor notaris, nggak ada. Belum ada Jadi sampai sekarang. Ya, karena cantolan di undang-undang sudah dianggap cukup. Nah, yang terjadi maka ya sama membuat akta. Nah, ini juga menarik nih Prita. Jadi sekutunya notaris, tapi kan harus menghadap ke notaris untuk membuat akta notaris kan. Jadi ada notaris tempat membuat akta di mana penghadapnya notaris juga gitu. Jadi benar. Bersama rekan notaris. Nah, kemudian dibuat akta, diajukan ke proses SABU tadi.
ya dengan persekutuan. Nah, namanya, ini yang penting, namanya memang harus unik karena di dalam peraturannya, kalau mengikuti peraturan 2010, walaupun cantolannya sudah dicabut, tapi ketentuan-ketentuan itu kan bisa menjadi acuan gitu ya. Nah, di sana disebut jadi persekutuan perdata kantor notaris siapa dengan siapa. Jadi semua nama notarisnya disebut gitu ya. Semua nama notarisnya disebut dan semua harus nama lengkap. Beda kalau law firm kan ada misalnya apa dan rekan gitu ya, atau CS atau apa gitu. Nah ini nggak bisa. Jadi kalau memang sekutunya 3 ya 3 harus disebut dengan nama lengkap. Untuk akta-akta yang dibuat itu bagaimana? Masing-masing notaris bertanggungjawabkan terhadap aktanya masing-masing ya? Betul. Nah ini yang di sini kalau kita baca definisi persekutuan perdata menurut peraturan yang 2018, sebenarnya persekutuan perdata ini cirinya adalah dia memang persekutuan di antara profesi yang masing-masing sekutu itu bertanggung jawab diri sendiri kepada pihak ketiga. Gitu. Jadi ini juga berlaku untuk advokat, akuntan, dokter atau apalah yang profesi. Penaksir ya, appraisal. Nah, beda dengan firma. Gitu. Jadi kan kayak law firm gitu. Law firm kan firmnya kan firma. Padahal sebenarnya di Indonesia itu bukan firma. Gitu. Kenapa? Kalau firma itu pertanggungjawabannya adalah dari sekutu atas nama firma, atas nama persekutuan untuk pihak ketiga. Gitu. Sementara kalau profesional profesi kita ini kan tetap pertanggungjawabannya diri sendiri. Nah makanya memang diskusi ini ke depan tentang persekutuan perdata itu harus disertai dengan memang idealnya kita tadi sebut dengan kantor bersama. Ya, kemudian kita juga harus membuatnya namanya tetap ada great wall, tembok besar yang membatasi antara kerahasiaan dari masing-masing penghadap di masing-masing notaris atau sekutunya. Jadi Mas Aulia kan sekarang menjalani memiliki persekutuan perdata nih untuk kantor notarisnya ya. Boleh diceritain mungkin Mas Aulia ketika membuat atau mendaftarkannya seperti apa, kendala apa dan tantangan apa yang Mas Aulia hadapi ketika menjalankan kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata kali ini, dan kira-kira ke depannya apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, jadi kalau tadi karena ini terkait dengan proses registrasi, ya jadi kita membuat akta, kemudian saya mengikuti pedoman yang ada di 2010, kita tetap harus minta rekomendasi ya dari Majelis Pengawas Daerah. Itu namanya kondite baik gitu ya. Sama kalau kita mau pindah gitu kan juga ada namanya kondite baik. Nah, jadi supaya MPD juga bisa memverifikasi bagaimana posisi kantor sebelum digabung, gitu kan, kelengkapan repertorium, protokolnya semua udah baik, oke ini bisa layak untuk digabung ya, kondite baik termasuk itu dan tidak ada pelanggaran dan sebagainya. Terus yang kedua, setelah membuat akta notaris, ini tentu kan harus mengecek nama dan sebagainya. Memang Kumham sepertinya punya kebijakan kalau memang persekutuan perdata notaris itu nggak bisa pakai nama bebas itu Prita. Karena tadi aturan namanya ada khusus. Jadi harus meminta izin untuk menggunakan nama ini supaya sistemnya dibuka untuk nama. Nah setelah itu keluar, kita kalau pindah alamat atau apa kan harus lapor ya. Betul. Ke Subdit Kenotariatan. Nah ini juga. Jadi lampirkan akta persekutuan perdatanya, lampirkan bukti bahwa sudah terdaftar di SABU, kemudian masukkan ke Subdit Kenotariatan untuk disatukan alamatnya, gitu. Nah setelah ini yang menarik nih Brita, kita juga bisa mengurus MPWP-nya menjadi MPWP atas nama persekutuan. Kita juga bisa membuka rekening bank semua atas nama persekutuan. Berarti itu ada yang berubah nggak dari sisi pelaporan keuangan, kemudian honorarium? Berubah. Jadi administrasinya semua akan disatukan. Karena ciri dari persekutuan perdata kan menyatukan sistem keuangan, menyatukan sistem perpajakan, termasuk menyatukan pelayanan buat karyawan ya kan, di situ ada BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan gitu. Nah, kemudian kita juga tadi bisa menyatukan sistem IT-nya. Ini yang penting karena ini kan terkait dengan isu modernisasinya tadi kan. Kendalanya apa, Mas? Kendalanya tentunya ini kan sekutu. Gitu kan, kalau namanya sekutu kan kita harus ada kesepakatan konsensual, menjaga hubungan baik gitu ya, sehingga memang bangun itu dulu yang paling penting ya. Memang misalnya kita mau bicara buat notaris-notaris baru, mau menawarkan diri saya jadi sekutu perdata dengan notaris senior gitu kan, tentunya kan harus ada
menyatukan nih antara jarak pengetahuan, saling pengertian dan sebagainya gitu. Karena biar bagaimanapun tidak boleh persekutuan perdata dalam tanda petik misalnya terjadi konflik atau apa yang merugikan pengguna jasa. Nah, makanya dalam rekomendasi kita nanti kalau memang ini diubah undang-undang jabatannya dan sekarang sudah masuk ke prolegnas, ini mau kita bangun konsepnya lebih detail, termasuk pelindungan terhadap pengguna jasa, terhadap klien kita gitu. Karena jangan sampai nanti kita tidak mau kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari sisi yang diharap negatif dari persekutuan perdata. Tapi apakah bentuk persekutuan perdata itu masih ideal untuk wujud dari kantor bersama notaris? Iya. Atau diperlukan ketentuan yang khusus? Perlu ketentuan yang lebih khusus yang untuk tadi memperjelas beberapa batas kerahasiaan dan sebagainya itu tetap perlu gitu. Tetapi bahwa peraturannya sudah ada dan sudah bisa dijalankan dan ada contohnya, kenapa tidak? Nah, menjawab pertanyaan kita di awal sambil menyimpulkan nih Mas, ini kan pertanyaannya adalah sudahkah saatnya persekutuan perdata menjadi pilihan untuk modernisasi dan efisiensi kantor gitu. Sepanjang pengalaman Mas Aulia di kantor, sudahkah itu menjadi jawaban Mas untuk kepentingan modernisasi? Iya. Itu terus terang bisa meningkatkan leverage ya, di mana kita bisa menggambarkan sisi profesional ya, karena tadi kan kita kadang-kadang berhadapannya sama law firm besar, sama perusahaan-perusahaan besar yang biasa mempunyai interaksi dengan firma konsultan hukum dan firma akuntan. Iya. Ketika dia tahu notarisnya juga dalam bentuk persekutuan perdata, wah, berarti ini level. Berarti ada spesialisasi gitu ya. Betul. Ada administrasi kantor yang dikelola secara profesional. Betul. Gitu. Kira-kira gitu, Pelita. Baik, oke, menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh Pak Jokowi dan tentunya juga oleh banyak pihak ya, baik notaris kita juga sendiri gitu untuk layanan notaris di kantor notaris yang lebih profesional, efisien dan modern itu bisa terwujud ya, Mas Aulia ya. Akan masih banyak lagi berbagai topik diskusi Notaris 4.0 yang akan kita bahas. Jadi pastikan teman-teman untuk subscribe ke YouTube dan juga Spotify-nya untuk terus mengikuti Notaris 4.0. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.